Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Badan Narkotika Nasional atau BNN pada hari Kamis dini hari melakukan razia di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat. Dalam razia ini, BNN memeriksa para pengunjung klub hiburan malam yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang. Hasilnya, 16 orang pengunjung sejauh ini diamankan. Badan Narkotika Nasional atau BNN merazia tempat hiburan malam di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat, di mana razia dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Polisi Arman Depari. Satu persatu pengunjung tempat hiburan malam diperiksa untuk dites urin. Dari hasil ratusan pengunjung yang telah diperiksa urinnya, terdapat 16 pengunjung yang positif menggunakan sabu dan ekstasi. Selain menggunakan tes urin, BNN juga melakukan uji laboratorium lanjutan. 16 pengunjung yang positif menggunakan narkoba langsung diamankan ke kantor BNN Provinsi DKI Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, menurut Irjen Polisi Arman Depari, razia di tempat hiburan malam akan terus dilakukan sepanjang tahun untuk menekan peredaran narkoba. Ya, untuk lebih jelas mengenai peristiwa ini, saya akan langsung menghubungi Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Irjen Polisi Arman Depari. Selamat pagi, Pak Arman. Selamat pagi, Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Arman, berapa orang yang terjaring razia dini hari tadi di kawasan Jakarta Barat? Ya, tadi razia itu kita lakukan sebenarnya di dua tempat, di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Yaitu salah satu yang paling besar dan paling banyak kita temukan di klub Crown. Nah, dari hasil pemeriksaan kita, 250 sampel atau pengunjung yang kita lakukan tes secara acak. Nah, ternyata di Golden Crown ini cukup banyak yang terindikasi positif menggunakan obat-obat terlarang. Ada 114 orang yang sekarang ini kita lakukan pendalaman dan kita bawa ke BNNP DKI. Pada umumnya, para pengunjung berusia antara 20 sampai 35 tahun dan pada umumnya juga mereka menggunakan narkoba jenis metamfetamin atau sabu dan amfetamin atau ekstasi. Nah, untuk kelanjutannya nanti kita akan lakukan pendalaman, kemudian kita akan tentukan apakah memang mereka ini sekedar untuk memakai atau memang di antara mereka juga ada yang ikut mengedarkan. Nah, ini yang menjadi fokus pemeriksaan kita pada pagi hari ini. Dan sampai saat ini juga masih berlangsung di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Ya, Pak Arman Depari, apakah ada terindikasi dari 114 orang yang diamankan? Di antara mereka ada seorang bandar atau pengedar? Nah, ini yang kita sedang dalami karena kita juga menemukan beberapa butir ekstasi. Namun kita belum tahu ini milik siapa, karena itu nanti akan kita dalami. Oleh karena pada saat kita temukan itu tidak di tangan seseorang. Yang jelas ada beberapa butir yang kita temukan di tempat hiburan malam tersebut pada saat kita lakukan pemeriksaan. Pak Arman, dari diamankannya 114 orang di klub malam tersebut, apakah kemudian BNN sudah mempunyai indikasi dari mana sabu tersebut berasal? Pada umumnya mereka memang sampaikan bahwa sebelum masuk ke tempat hiburan tersebut, mereka sudah menggunakan di luar dan ada juga membawa sendiri dan digunakan di dalam. Nah, oleh karena itu, dari keterangan mereka ini, nanti akan kita cross-check apakah memang seperti itu berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kita miliki. Tetapi yang jelas bahwa pada saat kita melakukan pemeriksaan urin dari 118 ini,
semuanya terindikasi positif. Saya sampaikan terindikasi karena pemeriksaan kita ini masih pemeriksaan yang sifatnya pemeriksaan lapangan atau rapid test, pemeriksaan secara cepat. Nah, nanti kalau memang ada kecurigaan yang lebih mendalam lagi, tentu kita akan lakukan konfirmasi dengan uji laboratorium yang lebih kompleks lagi. Baik, Pak Arman, tidak hanya sabu yang Anda temukan di klub malam ini, tapi juga beberapa waktu lalu Pak Arman bersama dengan kepolisian juga merazia kawasan Pluit, Jakarta Utara dan menemukan 250 kg ganja. Jadi ganja juga barang narkoba yang rentan beredar di tengah masyarakat. Sejauh mana penyidikannya sampai saat ini? Ya, betul. Jadi 2 malam yang lalu kami bersama-sama dengan Barreskrim Polri telah melakukan serangkaian penyelidikan dan berakhir dengan penindakan di daerah Pluit, di komplek pergudangan dan tempat parkir kendaraan-kendaraan ekspedisi dari luar kota, terutama dari daerah Sumatera Utara. Nah, salah satu kendaraan ini, truk trailer ini, setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam ditemukan narkotika jenis ganja yang dicampur dengan barang-barang pindahan dan barang-barang kelontong dibawa dari Medan, saya ulangi, dibawa dari Aceh, Medan, terus melalui pelabuhan Boko ini ke Merak, kemudian tiba di Jakarta. Nah, 6 orang kita amankan, 2 dari Jakarta, 1 dari Medan, 3 dari Bandung, dan saat ini kita sedang melakukan penjemputan terhadap 1 orang narapidana di daerah Bandung, karena kuat dugaan kita bahwa yang bersangkutan ini adalah pengendali dari seluruh kegiatan upaya penyelundupan ganja dari Aceh ke Jakarta. Nah, ini nanti akan terus kita kembangkan, karena ada beberapa lagi yang perlu kita cari. Baik, berarti kembali lagi Pak, terindikasi ada dugaan kuat, narapidana juga masih dapat mengendalikan atau juga berkontribusi dalam peredaran narkoba di luar lapas. Terima kasih Irjen Polisi Arman Depari, terima kasih Pak Arman, Deputi Bidang Pemberantasan BNN telah bergabung bersama dengan saya dalam Headline News.